Selamat pagi, halo warga nakal, negara adat Lawak Nesia. Hari ini, pagi ini, saya Elyasa akan membawakan berita acara terkait Hari Bebas Bicara. Apakah warga-warga di sana sudah menyiapkan narasi-narasi kalian? Saya tidak sabar untuk menunggunya. Apakah akan seheboh tahun lalu? Dan apakah akan ada kebenaran yang terungkap di Hari Bebas Berbicara di tahun ini? Loh, Pak, kenapa cuma 10 dewek? Aku tahu kejadian kemarin di stasiun. Aku tak akan memecat mana kau anak seorang penjahat. Tapi kan saya tetap mengangkat durian itu lebih banyak daripada yang lain. Hei anak muda, apa yang pernah saya bilang tentang durian? Sejauh apapun kau menyembunyikannya, tetap akan ketahuan. Apalagi durian busuk. Nah, teman-teman, barusan yang sudah kita lihat itu adalah beberapa adegan yang ada dalam buku Bungkam Suara karya J.S. Hairen yang diterbitkan pada bulan Januari tahun 2003 di PT Gramedia dengan halaman 366. Teman-teman sudah bisa menebak bagaimana jalan ceritanya? Inti dari buku ini adalah sebuah negara disebut dengan Nakal, negara adat kekuasaan Lawak Nesia, yang dipimpin oleh seorang raja dengan bawahannya yaitu pemangku adat. Dan di negara tersebut terdapat satu tokoh atau tokoh utama kita yang bernama Jujur Timur yang dipanggil dengan Timi. Jujur Timur itu diperkenalkan bahwa dia seorang kakak laki-laki dari adik yang bernama Ulung Timur, juga sebagai pengganti ayahnya yaitu Hendi Timur. Karena Hendi Timur ini dituduh sebagai pencuri uang digital di negara Nakal. Dan ya, otomatis hukuman yang diberikan oleh raja yaitu pencabutan kuku jarinya di hadapan semua warga Nakal. Cukup mengerikan ya. Hukuman-hukuman tersebut itu sudah termasuk hukuman yang wajar di negara ini. Kenapa? Karena memang dalam undang-undang raja dikatakan bahwa para warga dilarang keras untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Entah itu kekerasan atau penipuan, dan juga sebuah ujaran kebencian di media sosial pun itu sebenarnya dilarang keras di negara tersebut. Tapi raja memberikan kebebasan di satu hari, yaitu Hari Bebas Bersuara. Nah, di hari itulah semua warga yang tadinya terpenjara itu merasa bebas, sebebas-bebasnya. Mereka melakukan kekerasan, mereka melakukan ujaran kebencian, penipuan, tapi raja tetap diam. Tentara bahkan algojo-algojo raja tidak memiliki hak untuk menghukum warga di satu hari tersebut. Di buku ini juga banyak menyinggung terkait negara Indonesia, karena Timi dan Cica itu mereka merasa muak dengan negara nakal ini, dan mereka pun berencana untuk kabur ke negara Indonesia. Kalau dilihat-lihat, itu cukup aneh ya, karena kalau membaca di bukunya ini, negara nakal dengan negara Indonesia tidak cukup berbeda, atau sama saja sih sebenarnya. Andaikan Timi tahu tentang hal itu, dia pasti akan berpikir ribuan kali untuk kabur ke negara Indonesia. Tapi, sebelum Timi dan Cica pergi ke negara Indonesia, ada satu kejadian yang mana itu membuat dirinya dan keluarganya itu membaik di mata semua orang. Yang tadinya keluarga Timi ini dicap sebagai keluarga penjahat,
namanya dibersihkan hanya dalam 1 hari, di hari bebas bicara. Bagaimana caranya? Dan kok bisa sih? Nah, kalian perlu baca di buku Bungkam Suara ini untuk tahu hal itu. Teman-teman, aku suka sekali dengan buku ini, apalagi buku ini tuh banyak sekali di-review di media sosial bahwa ya betapa kerennya gitu, betapa motivasinya tuh bagus gitu. Dan amanat yang bisa aku ambil dalam buku ini tuh cukup banyak ya, terutama ini terkait tentang teknologi, dimana seperti zaman sekarang banyak sekali teknologi sudah marak sekali dan kita benar-benar harus hati-hati dengan percepatan teknologi di negara kita saat ini. Karena tidak semua percepatan itu menimbulkan hal yang positif, karena di balik kepositifan pasti ada kenegatifan, meskipun ya tidak terlihat. Dan di buku ini juga mengajarkanku untuk selalu jujur dalam setiap perbuatan ataupun perkataan, sesuai dengan nama tokoh utama, yaitu Jujur Timur. Dan fakta barunya yang aku dapat di media sosial, ternyata kenapa penulis menuliskan namanya itu Jujur Timur? Ternyata timur itu adalah balikan kata, atau inti dari kata timur itu adalah rumit. Jadi bukan jujur timur, melainkan jujur itu rumit. Nah, cukup menarik kan fakta itu? Dan keunggulan yang ada di novel ini itu banyak sekali. Contohnya seperti akronim dari NAKAL, yaitu singkatan dari Negara Adat Kekuasaan Lawaknesia, atau seperti singkatan Markonah, aman, tanpa onar, dan amanah. Dan banyak sekali ada akronim kena sial, kemudian apalagi ya, ketek gatal, dan lain sebagainya. Hal-hal itu ternyata cukup bisa menggambarkan terkait buku ini. Menarik sekali pokoknya. Kalian patut untuk membaca Bungkam Suara karya J.S. Hairen. Untuk kekurangan dalam buku ini cuman satu sih, mungkin karena ini adalah cerita yang politik, apalagi mengangkat tema-tema yang bersifat mengadopsi teknologi. Penulis bisa mencantumkan visual yang bisa membuat para pembaca pun semakin berimajinasi tentang kekayaan di buku ini. Sekian review dari saya. Semoga setelah menonton video ini kalian langsung buru-buru beli dan baca Bungkam Suara ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah!